Halo guys, kalian akan coba untuk review iQOO Z9 5G menggunakan Snapdragon 7 Gen 3 RAM 8GB, storage-nya 256GB. Kita akan coba untuk bermain Eden dan juga Sudachi ya. Kenapa kok dua emulator ini? Karena kemarin aku sudah coba dua-duanya. Ya daripada dua video ya, kita pakai satu video aja biar kalian tuh paham bahwasanya semua emulator memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Jadi kita pakai dua emulator ini. Ini wajib sekali untuk kalian punya dua emulator ya. Karena nanti ada sebagian game yang bisa dimainin, ada sebagian yang bisa dimain di emulator tertentu juga BTW. Aku tetap sarankan untuk membeli game share ya. Ini satu joystick yang sangat bagus sekali untuk kalian beli, harganya juga lumayan murah ya. Oke, kita akan mainkan Cotomatic Kudasai. Kita akan coba Eden dulu ya, karena kata orang-orang sih Eden yang paling optimal ya. Tapi ya I don't know bro. Tapi kita akan coba mainkan game yang paling berat dulu ya, karena game yang paling berat tuh menurutku selain Zelda itu adalah Pikachu ini ya, karena ini gameplaynya tuh open world ya, dunia tuh luas banget ya. Pokemon Let's Go Pikachu. Nah, di sini aku belum setting apa-apa di sini. Aku belum mengurangi resolusinya. Tekan coba yang versi defaultnya ya, atau versi awalnya, dan seperti ini hasilnya guys ya. Apakah tetap error? Kalau tetap error mungkin kita download drivernya biar bisa mainkan. Ternyata seperti ini ya. Aku sudah memakai sistem GPU driver ya. Kita coba mainkan yang driver T23 karena ini yang paling direkomendasikan kata emulatornya ini. Apakah ini bisa atau tidak ya guys ya? Kalau nggak bisa berarti kita ganti ke emulator yang lain di Sudachi. Kalau di Eden nggak bisa mainkan Pokemon Let's Go Pikachu, kita akan ganti ke bisa ya, ke Sudachi guys. Coba bisa nggak ini lancar ya? Oke, dan hasilnya seperti ini ya, horror mode. What the hell happened bro? Wah parah sih. Aku mainkan kemarin Snapdragon 7 Gen 3 ya. Ini iQOO Z9, I don't know bro. Apakah memang Snapdragon 7 Gen 3 itu salah satu chipset yang tidak optimal untuk bermain emulator ya? Aku tadi mainkan game hub itu seperti ini juga, mirip sih. Dan hasilnya kayak gini guys. Apa coba? Sumpah aku nggak paham sih sama ini. Tapi nanti kita akan coba yang versi ya, langsung aja lah. Tidak usah lama-lama ya. Kita akan langsung aja coba aja lah langsung ya. Lama-lama kita akan coba pakai Sudachi lah. Ini semoga bisa lah. Ini tanpa pakai driver sama sekali ya. Jadi kita lihat di sini apakah lebih bisa daripada langsung bisa loh tanpa driver ya. Gila sih, Sudachi luar biasa kali guys ya. Tapi emang Sudachi harus nggak bisa kita ganti. Bisa nggak? Bisa sih. Sama kok. Ini sebenarnya sama kok ini emulatornya. Tapi bedanya Sudachi sih menurutku yang paling optimal sih. Sebagian smartphone kemungkinan besar kalau pakai Sudachi bisa optimal ya. Ya sepertinya. Oke, bisa guys ya. Tadi pas kita mainkan pakai Eden gak bisa. Kalau gak pakai driver gak bisa dibuka ya. Dan ini lancar 30 fps tentunya ya. Ya ini guys ya. Makanya aku tadi bilang kalau pakai dua emulator ya. Kalau tanpa dua emulator ini pusing pala kalian ya. Loh kok gak bisa bang? Aku pusing bang. Ini gimana bang? Ya kan install emulatornya lain coba ya. Emulator Eden, emulator apapun itu kan cari aja di YouTube atau di Google apa saja emulator yang ada di dunia ini. Emulator Nintendo Switch maksudnya. Kita pakai cewek BTW. Dan ini hasilnya kalau kita keluar rumah ya. Dan tetap aja kita cuma dapat 17 fps ya. Shit, slow motion banget ya. Tetap ini belum bisa dimainkan di smartphone ini sayang sekali ya. Aduh, 16 17. Wah, parah sih cuy ya. Tapi kita akan coba untuk mengurangi settingannya ya. Tadi aku pakai settingan 1 kali ini, kita kurangi sampai kosong. Ya pokoknya sampai yang terakhir lah, sampai burik lah ya. Ini kalau kalian pencinta game ini bang, kok kamu nggak ngurangin settingannya bang? Ya ini aku kurangin ya, biar burik, biar mata kalian tuh rusak gitu. Aku sih gak mau guys pakai burik-burik kayak gini ya. Kalau udah nggak bisa main ya gak usah lah kita mainkan ya. Kan ganti grafis resolusinya ya. Ini 1 kali, kita akan ganti ke sampai 0,5 ya. Biar kalian tuh puas. Kita coba apakah bisa ini. Oke, dan hasilnya hanya nambah 1 fps saja ya. Ini kita tidak menambahkan apa-apa ya. Tapi kalau kalian pengen mainkan ya silakan aja dengan settingan seperti ini burik, tapi dapatnya cuma 20 fps saja. Aduh, pusing kepala gue pak. Tetap masih belum bisa memainkan game Pokemon Let's Go Pikachu dengan lancar ya. Padahal ini gamenya tuh lumayan bagus grafisnya. Tapi emang sayang sekali pengeksekusian dari Nintendo-nya tuh jelek banget ya. Ini seperti feelless ya, meskipun grafisnya bagus tapi feel-nya itu tidak seperti Pokemon Pikachu zaman dulu ya. Sayang sekali game ini. Karena memang gara-gara Pokemon Go itu kurang ajar. Nah, kalau seperti kelihatan cuman Pikanya doang bisa lancar. Tapi kalau kalian jalan-jalan
Tapi untuk gameplaynya ini masih lancar ya untuk kalian nangkap Pokemon. Tapi kalau untuk jalan-jalan tuh nge-lag banget ya, bahkan tuh slow motion. Kalau di dalam rumah itu masih oke lah ya. Nih aku akan kasih tahu kalian hal-hal yang harus kalian ketahui di sini. Ini kalau soal gameplaynya pas lawan Pokemon, nangkap Pokemon masih oke. Tapi kalau soal keluar-keluar itu agak ngelag ya. Kita jalan-jalan gitu, coba bisa nggak ini? Dan kalau memang kalau di dalam rumah ya, tidak di luar itu masih lancar 30 fps ya. Tapi kalau sudah keluar, apalagi banyak sekali smart-smartnya, itu bisa bikin ngedrop FPS-nya guys. Kayak gini guys. Aku berharap sih Game Freak membuat game Pokemon Red itu menjadi bagus seperti ceritanya si Satoshi ya. Nah kayak gini guys ini ya. Ini jadi nge-lag kayak gini guys. Emangnya kan mau ya? Tapi ya terserah kalian juga sih. Kalau kalian mau sih is oke banget lah. Ya. Tapi kalau untuk gameplaynya aman sih. Tapi untuk pas jalan-jalannya keluar gitu loh, agak susah sih. Oke, kita akan coba mainkan game lain aja lah ya, daripada lama-lama di sini ya. Intinya di sini Pokemon Let's Go Pikachu belum bisa optimal sampai 30 fps ya. Meskipun itu pas di dalam rumah masih bisa lah. Dan untuk game lain kita akan coba yang agak berat lagi ya, Mario Kart 8 di Eden dulu lah ya. Nanti kalau nggak bisa kita pakai Sudachi. Oh iya, aku pakai driver itu ya. Kalau drivernya error, kita akan coba ganti juga. Ini sepertinya drivernya error ya. Tadi aku udah lihat dan ada errornya. Kemudian misalkan error ya, kita akan ganti yang biasa aja guys. Ya, driver yang biasa aja. Tadi aku lihat kayak gambarnya error gitu. Kita pakai driver biasa aja lah ya, sistem GPU drivernya. Dan ternyata nggak bisa ya. Shit, ternyata kalau pakai driver yang asli, yang biasa nggak bisa cuy ya. Saya sekali banyak driver yang nggak bisa di sini. Aduh, pusing kepala gue pak. Coba yang ini yang latest ya. Coba aku pakai driver turnip yang latest atau yang terbaru guys. Semoga aja bisa fix ini ya, T29. Semoga aja bisa guys. Ini kalau kalian bilang bang, kamu drivermu salah mulu bang. Ya aku nggak tahu sih driver yang bagus apa ya. Karena memang setiap driver itu nggak jelas itu kasih tahu. Ini chipset buat chipset apa ya? Tauku cuma turnip buat Snapdragon gitu aja. Mediatek pakai Mali gitu, itu nggak dikasih tahu ini chipset ya, chipset Snapdragon ya Snapdragon, tapi buktinya kalau pakai turnip sama aja errornya cuy ya. Kocak gak sih? Pusing pala gue pak. Bisa ya? Oh my god, ini pakai driver turnip terbaru baru bisa guys. Kalau tadi pakai turnip 223 ya, dan hasilnya adalah cuman 24-25 fps saja ya. Dan pasti ada yang bilang bang, kamu kenapa nggak kurangin resolusinya ya? Ya nanti kita coba kurangin resolusinya guys. Dan hasilnya seperti dia, slow motion mode. Ini aslinya itu harusnya kita bisa 60 fps ya. Meskipun kita kurangi resolusi, aku yakin nggak bakal dapat 60 juga ya. Paling 30-an sih. Ya 30-an ya lihat. Kalian mau main game seperti ini guys ya? Aku sih nggak mau ya kan. Biar kalian puas, kita akan coba kurangi resolusinya guys. Ya, saya sekali sih, banyak sekali game yang nggak optimal di Snapdragon 7 Gen 3 ya. Apakah aku sendiri yang nggak tahu cara settingnya ya? Tapi kayak nggak mungkin deh. Apakah itu yang aku lihat di YouTube itu sepertinya tipu-tipu ya? Kita pakai 0,5 guys. Ya, banyak kan orang itu kan lihat di YouTube itu banyak kan tuh ada yang tipu-tipu. Mereka ngomongnya pakai Snapdragon ini, tapi aslinya dia pakai flagship gitu ya. Kurang ajar gak sih? Ya di judulnya tulisannya ini, tapi aslinya itu bukan itu ya kan. Kamu bisa melihat di chipset inilah. Ya, kalau omongnya Snapdragon 7 Gen 3 chipsetnya harusnya Adreno 720. Kalau sampai Adreno 800 berarti itu sudah flagship ya. Oh my god. Nih, biar kalau puas kita akan kurangi settingannya ya. Dapatnya berapa fps ini? Ternyata kok cukup bisa ya di Eden ya. Enggak ding. Akhirnya tadi 40 fps ya, tapi tetap aja sama aja sih 20-an, 23 kalau banyak sekali orang di sini ya. Tapi kalau kalian mainnya pas nggak ada orang itu bisa sampai 40 fps ya. Sayang sekali guys. Sayang 1000 saya. Dengan settingan resolusi aku paling rendah 0,5 ya. Ini tetap aja dapat fps 20-an ya. Duh. Pusing pala gue pak ya. Ya udahlah, kita akan ganti game lainnya aja ya. Karena ini waktunya tuh terlalu lama nanti. Kita kan bosan juga mainnya ya. Kita akan mainkan Kirby guys. Ini game juga agak nge-lag sih. Dan ternyata ada masalah baru, yaitu kita nggak bisa mainin di Eden ya. Lihat ini, loadingnya lama banget, sumpah nggak bohong so. Aduh, nggak bisa sini. Kita nggak bisa mainkan Kirby ya. Saya sekali ya. Tapi kalau di Sudachi gimana? Sudachi, kita mainkan Kirby lagi ya.
dengan settingan rendah ya. Ini manual guys. Kita akan pakai 0,5 ya untuk game grafik 3 dimensi ini. Ya, I don't know bro. Dan hasilnya jauh ya. Tadi loadingnya lama banget ya. Ini lebih cepat lagi ya nih. Lihat nih guys ya. Dung. Tadi kan muter-muter ya. Muter-muter terus sampai semenit aku udah ngenteni lama banget. Anjay, ini juga sama kah? Oke, ternyata nggak bisa ya. Ya udahlah, wis bodoh lah. Kita skip aja ini ya. Kirby nggak bisa dimainkan ya guys ya. Mohon maaf guys. Mohon maaf ini aku udah pusing kepala gue. Kita ganti game lain aja lah. Naruto. Naruto, tolong bisa lah Naruto, please tolong. Oke, ini hasilnya lebih bagus dari perkiraanku ya. Dengan settingan grafis rendah ya. Tapi mungkin satu kali juga bisa kok. Tenang aja guys. Kalau kalian mau pakai satu kali ya masih oke sekali untuk mainkan game ini cuy. Ya ternyata masih oke banget ya untuk Naruto ya guys. Kalau kalian pencinta Naruto mungkin kalian bisa mainkan yang versi Nintendo Switch ya. Tapi ini FPS-nya cuma 30 FPS ya. Tapi masih tetap oke sekali untuk mainkan. Susah banget ya lawannya. Oke, cara ngeluarin jurus. Gak kena anjing. What the hell bro? Dia bisa menghindar. Apa coba? Nah, baru bisa ya. Bisa nggak? Aduh. Bentar. Ngasih. Bentar mau jurus pak. Nah gitu loh. Dor gak kena. What? Kok gitu gak kena cuy. Oke, jurus kita nggak bisa jurus. Aduh. Bentar, ini agak susah cuy ya ternyata cuy. Oke, kita jurus pak. Nah ya lancar aman sih guys. Gak ada masalah sama sekali. Apa sih nggak kena? Harusnya kena tuh. Aduh, nah bisa kah? Anjir dijajar terus cuy. Oke, bisa please. Aduh, bodoh lah. Kita akan ganti game lain aja lah ya. Ini ya terakhir ini game 3 dimensi yang bagus ya. Yang terakhir yaitu Pokemon Brilliant Diamond ya. Kalau ini gimana? Kalau ini sih aku yakin bisa ya. Tapi entahlah, kemarin aku pakai Eden di HP yang lain itu nggak bisa dimainin ya. Ini oke inilah hasilnya guys ya, aman sih untuk Pokemon Brilliant Diamond di Eden Emulator ya. Tapi kalau ya untuk gameplaynya masih aman ya. Tapi kadang-kadang ada ngedropnya pas kita melihat dari kamera depan itu biasanya ada ngedropnya. Kalian bisa melihat ini ya. Jadi pas kita ngobrol ke teman kita ya si Bari ini nanti ada nge-lag-nya nih. Lihat nih. Lihat dulu nge-lag ya. Sampai 10 FPS sih. Tapi untuk gameplaynya aman sih guys. Untuk kita jalan-jalan kita lawan Pokemon ini aman ya. Karena kalau kalian bisa melihat ini aja aman, apalagi ya pas gameplaynya ya. Mungkin satu kali pun masih oke lah nih. Tapi saya memang ini 0,5 ya seperti hasilnya resolusinya. Di battle ya kita melawan Pokemonnya masih aman banget ya. Mirip dengan HP atau smartphone yang sudah aku review kemarin. Ini aman sih, tapi memang ada beberapa adegan yang tidak aman ya, tapi masih oke banget untuk dimainin ya. Hati-hati dengan panasnya. Ini aku sudah main beberapa menit, ini sudah mulai panas sih, tapi ya masih oke lah guys ya. Oke, kita akan coba mainkan game 2 dimensi sekarang ya. Kalau 2 dimensi sih, aku sarankan kalian untuk mengganti settingan grafisnya menjadi 1 kali saja ya. Karena ini enteng kok, tenang aja guys. Kita pakai 1 kali atau bahkan kan bisa menambahkan kalau kalian mau, tapi aku nggak usah lah ya. Tidak menambahkan grafisnya ya biar lebih bagus lagi ya. Yang penting 1 kali aja nggak apa-apa. Kita mainkan Hollow Knight ya. Oke, menariknya di sini kita nggak bisa dapat 60 fps ya ternyata. Dengan settingan 1 kali resolusi, entah kenapa ini. Apa yang terjadi ya? Mungkin gara-gara driver kita ya. Mungkin kita pakai driver yang jelek ya ini. Tapi sayang sekali kalau tanpa driver kita nggak bisa mainkan ya. Ini di Eden ya guys. Mungkin kalau di Sudachi lebih lancar lagi ya. Nah di sini biar kalian tuh tidak penasaran ya, aku juga agak penasaran. Kita coba pakai Sudachi ya, Hollow Knight tanpa menggunakan driver sama sekali. Dan ini hasilnya ya, dengan menggunakan Eden Emulator, Sudachi ya, Sudachi Emulator dan melebihi ekspektasiku dan bisa 60 fps dengan lancar guys ya. Makanya di sini aku sangat merekomendasikan untuk kalian mendownload Sudachi Emulator ya. Tapi aku sangat merekomendasikan untuk kalian membeli Nintendo Switch ya, ada di Shopee ya. Karena sekarang Nintendo sudah ada di Indonesia. Ya belum sekarang sih, Desember ya.
Desember atau Januari 2027. Oh my god, ini lancar sekali ya, 60 fps lancar ya bro. Pakai Sudachi emulator ya. Aku sudah membeli Nintendo Switch jadi aman saja ya. Kita akan coba mainkan game lain yaitu Janet of Echoes. Ini aku sarankan untuk di Sudachi aja lah ya, biar kalian nggak terlalu pusing. Ya, untuk di Sudachi kita nggak bisa mainkan error, lihat ini error ya. Kita nggak bisa mainkan Janet of Echoes. Menarik kataku mah ya. Anjay, udahlah kita pakai Eden sekarang ya. Memang Kampretos Mamma Mia Zatos. Kita pakai sistem GPU aja lah ya. Coba bisa nggak Janet of Echoes? Semoga bisa. FPS kan bisa bantu ya. Nah, ternyata nggak bisa. Anjir. Apa? Coba harus pakai driver cuy. Entah kenapa ya. Aku gak tahu si Snapdragon 7 Gen 3 kok sulit sekali ya. Anjir, gak bisa ya. Oh shit bro, gak bisa kah? OT29 yang bener. Oke. Coba bisa nggak? Aduh, nggak bisa cuy. Oke, menarik kata gue match. Oke, menarik kata gue, nggak bisa guys. Tiba-tiba ya, I don't understand. Tiba-tiba tidak bisa. Kita coba pakai Adreno 8 ini ya. Semoga aja bisa lah. Kita pakai Adreno 8 dan hasilnya bisa kah? Nggak bisa ya, udah lah ya. Tekan selesaikan aja video ini dan mohon maaf guys, karena memang entah kenapa di emulator kebanyakan emulator yang aku review di Snapdragon 7 Gen 3 itu tidak bisa dimainkan gamenya. Apakah mungkin gara-gara iQOO-nya ya, atau iQOO Z9 ini sangat tidak stabil chipsetnya, aku nggak tahu sih. Tapi yang pasti di sini banyak sekali emulator yang nggak bisa dimainin ya. Seperti kemarin aku coba pakai emulator PS Vita itu banyak error. Terus kemudian kemarin juga Game Hub itu juga banyak sekali errornya. Kemudian Nintendo Switch juga banyak sekali errornya ya. Kita akan coba review HP yang selanjutnya. Kita akan mainkan HP di Samsung A15 lagi guys, tapi yang versi 5G. Oke, thank you.